Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Shalom, damai sejahtera Tuhan itu ada selalu buat saudara. Tidak pernah meninggalkan saudara. Kemanapun saudara berada, Shalom itu, damai itu mengiringi saudara. Saudaraku sekalian, di hari ini kembali kita bersama-sama, saya mengajak bersama-sama menikmati nutrisi kehidupan. Tetap kehidupan kita ini terjaga di hadapan Tuhan. Kesehatan rohani kita di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan kita manusia ini tidak lepas dengan apa yang namanya pergumulan. Dengan apa yang namanya pengharapan. Pergumulan di mana kita ini menentukan arah kehidupan ini. Pergumulan menentukan pilihan. Di mana kita harus memilih salah satu dari kesekian banyak pilihan. Keraguan dalam kehidupan ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pemazmur, Sang Asaf memberikan contoh kepada saya dan saudara. Memberikan jalan keluar kepada saya dan saudara. Dalam pergumulan hidup, dalam menantikan suatu pengharapan. Mari kita membaca dalam Mazmur pasal yang ke-73. Saudara dikasih oleh Tuhan, Mazmur pasal yang 73 ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Allah katakan, tetapi aku suka dekat pada Allah. Solusi yang indah yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara melalui pemazmur, melalui Sang Asaf ini. Dekat dengan Tuhan merupakan suatu kesukaan. Merupakan suatu kerinduan untuk kita bisa dekat dengan Tuhan. Saya teringat pada waktu saya masih pacaran dengan istri saya, saudaraku. Ingin selalu ada dekat bersama dengan dia. Ingin selalu ada dekat dengan dia di mana dia berada. Aku pun juga ingin ada di sana. Satu contoh, bagaimana kita rasa ingin, rasa rindu, rasa suka, rasa senang, hidup bersama, dekat dengan pasangan. Bagaimana dengan saudara? Dengan contoh lagi makanan misalkan. Saudara senang dengan makanan hidangan yang bernama nasi goreng misalkan. Anda suka, Anda menikmati makanan itu, menjadi kesukaan, menjadi favorit. Makanan istimewa bagi saudara. Walaupun itu hanya sekedar nasi goreng. Tetapi saudara mendapatkan suatu kenikmatan tertentu. Sehingga makanan yang namanya nasi goreng ini menjadi makanan favorit saudara. Kemanapun saudara pergi, kemanapun saudara rekreasi, menu yang saudara pilih adalah nasi goreng. Demikian pula saya dan saudara. Bagaimana mendapatkan kehidupan ini boleh dekat dengan Tuhan. Kemanapun saudara ada, dimanapun saudara berada, waktu di mana saudara berada, ada ingin kerinduan, kesukaan, kegembiraan, ingin dekat dengan Tuhan. Mengapa demikian? Karena pergumulan kehidupan saya dan saudara begitu berat. Tantangan begitu berat. Musuh begitu berat. Solusi yang firman Allah katakan di sini. Dekat dengan Tuhan. Kemudian menjadikan Tuhan itu menjadi perlindungan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Menjadikan perlindungan.
Dia Allah menjadikan tempat perlindungan saya dan saudara. Ada perlindungan, ada naungan. Kita mampu berlindung di sana. Mengapa demikian? Kembali tadi saya katakan bahwa daya tarik dunia ini, pergumulan kehidupan kita ini, yang menjadikan kebimbangan dalam hidup ini, menentukan arah pilihan hidup ini. Dunia di luar sana mengatakan begitu enak. Apa yang harus kita pilih? Kita ikut Tuhan kah? Ataukah kita keluar dari perlindungan Tuhan? Daya tarik dunia begitu kuat sekali. Daya tarik begitu kuat sekali dunia ini. Membuat kita menjadi bimbang, menjadi ragu. Pengharapan kita kepada Tuhan itu bisa menjadi ragu. Begitu nikmatnya dunia ini kalau kita bisa lihat. Kalau kita bisa menikmati itu. Yang dunia tawarkan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Daya tarik itu merupakan senjata iblis. Serangan iblis kepada saya dan saudara. Untuk kita bisa meninggalkan Tuhan. Namun kalau kita dekat dengan Tuhan. Dan menjadikan dia tempat perlindungan. Menjadi tempat naungan di mana kita berlindung dari semua serangan. Ataupun daya tarik dunia ini. Apa yang iblis gunakan itu, setan gunakan itu. Kita mampu berlindung di sana. Kita aman di sana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau kita sudah aman, itu berarti kita menang. Itu berarti kita mendapatkan jawaban dari Tuhan. Itu berarti kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Atas semua pergumulan hidup saya dan saudara. Atas pengharapan-pengharapan kita kepada Tuhan sajalah. Menjadi tempat di mana kita berharap sumber pertolongan saya dan saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dari kesemuanya itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ada satu tujuan yang istimewa. Ada satu goal yang istimewa. Dekat dengan Tuhan. Menjadikan dia menjadi tempat perlindungan. Dan kita ditolong oleh Tuhan. Dan kita dimenangkan oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Dan tujuan akhirnya. Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saya ulang lagi saudaraku. Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Apa tujuannya? Menceritakan. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang belum berlindung kepada Tuhan. Kepada mereka yang masih dalam pergumulan kehidupan mereka. Belum menjadikan Tuhan menjadi kesukaan. Menjadi dekat dengan Tuhan. Dan menjadikan tempat perlindungan. Kita menceritakan itu kepada mereka. Supaya mereka juga mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Begitu indah. Sampai-sampai mereka yang belum mengenal Tuhan. Mereka pun boleh ditarik. Dari semua keinginan dunia ini. Mereka ditarik, dimenangkan. Di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari. Saya ulang lagi. Jadikan kita dekat dengan Tuhan. Merupakan kerinduan. Merupakan kesukaan kita. Hidup dekat dengan Tuhan. Langkah selanjutnya menjadikan Tuhan Allah kita. Menjadi tempat perlindungan. Dari serangan-serangan kuasa kegelapan. Dari serangan-serangan setan. Serangan-serangan dunia yang mempunyai daya tarik itu. Sesudah itu kita dimenangkan oleh Tuhan. Ditolong oleh Tuhan. Dan kita pada akhirnya mampu menceritakan pekerjaan Tuhan yang besar itu. Pertolongan Tuhan yang besar itu kepada mereka yang mencari pertolongan Tuhan. Mereka yang masih mencari pergumulan, menghadapi pergumulan kehidupan mereka. Kebimbangan mereka, keraguan mereka. Sehingga mereka dapat dimenangkan. Pengharapan itu hanya ada di dalam Yesus Tuhan.
Semakin banyak orang dimenangkan, semakin banyak diceritakan, semakin banyak pula orang yang dimenangkan di dalam Tuhan. Kepada siapa? Kepada orang tua, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak. Siapapun itu boleh dimenangkan di hadapan Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, tetap jangan tinggalkan Tuhan. Ikut sertakan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dia Immanuel buat saudara. Dia pun menjadi bagian dalam kehidupanku. Haleluya. Amin.